Kita lihat kan bagaimana tata cara tamu yang diperagakan oleh siapa? Oleh siapa? Pertama kali Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW tidak punya rumah. Ditampung oleh siapa? Sahabat siapa? Zaid bin Argam. Ya kan? Nah, itu beliau dari saking gembiranya. Abu Ayyub Al-Ansari ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Dari saking gembiranya, beliau tanyakan pada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Nabi Muhammad, lihat bagaimana Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sebagai tamu, lihat bagaimana Sayyidina Ayyub sebagai tuan rumah. Ketika beliau itu menunjuk sendiri, Nabi SAW menunjuk, aku akan tinggal di rumahnya Ayyub Al-Ansari. Maka di saat itulah gembiranya luar biasa, bahagia luar biasa. Bukan yang terkaya, bukan pula yang termiskin, bukan. Karena salah ya. Kalau kita, saya mau tinggal di tempat yang paling miskin, yang paling nggak punya, ngerepotin dia. Kita harus datang ke rumah yang kira-kira nggak ngerepotin, nggak memaksakan diri. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW sana datang ke rumah saya Ayyub Al-Ansari, ditanya, "Ya Rasulullah, engkau berkehendak untuk menempati rumahku yang bagian bawah atau bagian atas?" Maka apa katanya Nabi SAW? "Biarkan aku di bawah saja." "Baik ya Rasulullah." Pertimbangannya, Nabi SAW setiap hari itu kan pasti ada tamu. Kalau di atas, repot jadinya sama Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga apa? Jadi bawah. Tapi kemudian, karena Nabi SAW itu di bawah, tempat di mana Nabi itu berada, Sayyidina Ayyub tidak pernah dan melarang semua keluarganya untuk melintas di atasnya. Menghormat Nabi SAW ada di bawah sana. Bahkan suatu waktu pernah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dari saking cintanya dan hormatnya, memuliakannya kepada Nabi Muhammad SAW, suatu waktu tanpa sengaja air itu tumpah. Begitu air itu tumpah, maka dia langsung lepas bajunya, kemudian dikeringkan air itu supaya tidak menetes ke tempat Nabi SAW di bawah. Sehingga tidak cukup itu, dia ambil lagi tumpah semuanya. Untuk apa? Supaya air itu jangan sampai menetes ke Nabi SAW. Dan Sayyidina Ayyub tidak makan istrinya, anaknya, semuanya, kecuali setelah sisa daripada makannya Nabi Muhammad. Itulah yang dimakan oleh mereka. Mereka membuat makanan untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad makan, maka sisanya itu diangkat naik ke atas, mereka makan sama-sama. Suatu waktu Nabi SAW dibuatkan makanan oleh beliau, Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Kemudian naik lagi makanan itu dalam keadaan utuh. Menangis Sayyidina Ayyub, menangis, sedih, ya Allah, kenapa? Kenapa? Apa salahku? Kenapa Nabi SAW tidak makan daripada makanan? Dalam keadaan gugup, dalam keadaan takut, beliau datang kepada Nabi SAW. "Ya Rasulullah, apakah makanannya tidak enak? Apakah ada yang salah daripada diriku?" Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Kalau maaf, aku ini biasa berbicara dengan malaikat, dan malaikat setiap waktu datang dengan wahyu, sedangkan makanan itu terlalu banyak bawang merahnya." Sehingga apa? Kemudian mulai saat itu, bukan hanya untuk Nabi tidak diberikan bawang, tapi bahkan beliau pun tidak makan bawang sampai beliau meninggal dunia. Lihat bagaimana cintanya Sayyidina Ayyub Al-Ansari pada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu, sehingga suatu waktu pada akhirnya ketika Nabi SAW itu melihat nggak enak, memaksakan diri Sayyidina Ayyub di atas itu sampai tidak mau melintas di atas tempat ada Nabi Muhammad, tidak mau melintas, dan dilarang keluarga untuk melintas di atasnya untuk menghormati. Maka akhirnya Nabi SAW ngalah Nabi yang naik ke atas, Sayyidina Ayyub di bawah. Lihat bagaimana tamu, lihat bagaimana tuan rumah. Jadi akhlak dikedepankan, jaga perasaan orang sebagai seorang tuan rumah ataupun sebagai tamu. Bisa jadi ini akhir kali, pertama kali dan terakhir kali. Maka hendaknya kita bikin sebuah respon yang baik di antara kita sesama. Nah itulah, semoga kita termasuk menjadi orang yang bisa menghormat kepada tamu, dan kalau kita bertamu menjadi tamu yang terbaik sehingga kita disenangi oleh tuan rumahnya. Amin ya rabbal